Podcast Gigiku, cerpen kamu. Alina tercenung sambil menatap buku-buku yang telah tersusun rapi di rak. Rumah baca yang dibangun oleh Devano Ferdian tunangannya kini tak sama lagi. Ruangan berwarna biru itu seperti menjelma menjadi abu kehitaman, layaknya warna cintanya yang kini menghitam karena ternoda oleh waktu. Perempuan berhijab itu masih terus tenggelam dalam kesedihan yang mendalam karena sang tunangan pergi tanpa pamit sebelum jalinan kasih mereka disahkan di hadapan penghulu. Undangan, catering, gedung resepsi, serta penghulu telah dipersiapkan. Namun, Alina harus menerima kenyataan pahit ketika mimpinya untuk menjadi ratu sehari harus kandas. Sesekali Alina menatap setiap jengkal ruangan itu. Cairan hangat mengambang ketika mengingat semua akan Devano. Pertunangan dengan lelaki itu awalnya membuat hatinya meragu. Otaknya kembali bekerja seperti piringan hitam yang berputar. Ingatan saat pertama kali ia mengenal Devano beberapa bulan yang lalu. Di malam itu, Alina tampak anggun dengan gamis berwarna peach, paduan hijab dengan warna senada, dan riasan natural yang membuatnya semakin mempesona. Pun dengan Devano yang tak bisa mengalihkan pandangan matanya dari menatap Alina. Perasaan risih menyeruak dalam batin perempuan yang berhidung bangir itu. Kesal karena Devano menatapnya begitu lekat dan nyaris tak berkedip. Iya, Alina memang tak suka dengan tipikal lelaki yang menatap perempuan dengan tatapan liar. Baginya, lelaki seperti itu sangat menjijikkan. Acara makan malam Alina, Devano, beserta kedua orang tuanya masing-masing berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Kedua orang tua mereka sengaja bertemu untuk membicarakan perjodohan Alina dan Devano. Perjodohan yang terkesan tiba-tiba itu membuat Alina kaget. Dia ingin menolak, tetapi tak kuasa. Sebenarnya niatan mereka untuk menjodohkan kedua anaknya itu secara tiba-tiba timbul. Mungkin itulah skenario dari Tuhan. Tak satu pun manusia mengetahui apa yang direncanakannya. Pembicaraan mereka pada akhirnya mendapatkan satu kesepakatan. Alina dan Devano akan bertunangan terlebih dahulu sebelum akhirnya menuju ke jenjang pernikahan. Kesepakatan bertunangan menunggu waktu kesediaan Alina, karena ia masih ingin menimbang keputusannya terlebih dahulu. Kedua orang tua Devano berharap dilaksanakan segera serta meminta Alina untuk memberikan jawaban secepatnya. "Kamu cantik, Alina," ucap Devano saat mereka duduk berdua di teras rumah. Kalimat itu terdengar memuji, tapi bagi Alina merupakan kalimat menggoda yang keluar dari mulut pendusta. Alina bungkam. Rasa risih itu makin menjalar dan masuk ke dalam otaknya, memaksanya merangkai kalimat negatif. "Lelaki hidung belang. Asal kamu tahu, aku terpaksa nemenin kamu. Awas aja kalau kamu berbuat yang enggak-enggak." Perempuan bernama lengkap Alina Nurmaida itu mengerucutkan bibir mungilnya. Itulah Alina, perempuan yang terkenal kaku dengan lawan jenis, tetapi sejatinya ia adalah perempuan yang baik dan supel. Ia tak mempan dirayu dengan kata-kata. Barangkali itulah yang membuat ia sulit menemukan jodohnya di usia yang sudah masuk ke angka 26 tahun. "Gak usah gombal kamu," satu kalimat meluncur dari bibir Alina. Devano mengerutkan keningnya mendengar ucapan perempuan di sampingnya. Sejurus kemudian ia tertawa kecil, seolah kalimat itu bagi banyolan. Sementara Alina langsung menatap Devano dengan penuh keheranan. "Kamu unik, Alina. Aku belum pernah menemui wanita seperti kamu." Devano mulai terkekeh. "Iya, karena emang kamu suka wanita yang liar kan?" ucap Alina tanpa ragu. "Loh, kamu salah, cantik. Aku justru sangat menyukai wanita seperti kamu." Alina mulai kesal. Dia langsung beranjak dan masuk ke dalam. Ucapan Devano membuat risih di hatinya makin menjadi-jadi. Ia tenggelam dalam kubangan emosi. Sedangkan Devano menggeleng dan masih tersenyum kecil mendapati tingkah Alina. Ia beranggapan bahwa Alina itu unik dan patut dipertahankan.
Setelah dirasa cukup bertemu untuk membicarakan perjodohan, Devano dan kedua orang tuanya memutuskan untuk pulang. Sebelum melangkah menuju mobilnya, Devano menghampiri Alina yang berdiri tak jauh dari pintu. "Cantik, aku pamit ya," goda Devano mengedipkan mata kirinya. Alina yang masih kesal tak menanggapi ucapan Devano. Ia malah membuang muka. Hari-hari setelah pertemuan malam itu, Devano sering menemui Alina di waktu libur kerja. Meskipun sikap Alina masih sama, Devano tetap santun dan ramah. Ia mencoba taklukkan hati perempuan berhijab itu yang masih keras. Devano tak pernah berpikir untuk marah dan kesal, karena ia telah menjatuhkan hatinya pada Alina. Cerpen Kamu. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Berbagai cerita ada di sini. Podcast Yikiku. Cerpen Kamu.